Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Nurul Amalia dari Universitas Bengkulu, Prodi S1 Akuntansi. Nah, dalam video ini kita akan belajar sedikit tentang materi inventory. Apa sih inventory itu? Inventory dalam istilah bahasa Indonesia berarti persediaan. Sistem inventory secara umum mengatur tentang data persediaan barang dagangan yang berkaitan dengan kegiatan logistik sebuah perusahaan. Barang-barang tersebut disimpan untuk tujuan tertentu. Tujuan itu tergantung jenis perusahaan dan kebijakan dari manajemen. Nah, PSAK yang mengatur tentang persediaan adalah PSAK nomor 14. Perusahaan yang menggunakan sistem ini ada dua. Yang pertama, perusahaan dagang. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk langsung dijual tanpa mengubah barang tersebut. Persediaan barang dagangan itu termasuk ke dalam bagian hasil ancar yang akan memberikan manfaat ketika barang tersebut sudah terjual. Nah, kalau barang tersebut belum terjual, maka barang tersebut belum memberikan manfaat untuk perusahaan. Perusahaan selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Nah, ada beberapa jenis persediaan pada perusahaan manufaktur, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku berupa bahan yang akan diproses melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses meliputi barang-barang yang masih dalam proses atau setengah jadi. Barang-barang dalam proses ini masih berada dalam proses pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Yang terakhir, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi meliputi semua barang yang telah selesai dari proses produksi dan siap untuk dijual. Nah, dari ketiga jenis persediaan ini merupakan bagian dari hasil lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Kemudian, gimana sih cara untuk menentukan kuantitas barang dagangan? Cara penentuan kuantitas akan berbeda tergantung sistem pencatatan yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Ada dua sistem pencatatan dalam perusahaan. Yang pertama, sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual menggunakan kartu persediaan untuk mencatat setiap aktivitas yang berkaitan dengan barang dagangan. Maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat diketahui dengan melihat catatan pada kartu persediaan. Namun harus diingat, terkadang jumlah persediaan yang ada di gudang bisa jadi berbeda dengan kartu persediaan. Mengapa demikian? Bisa jadi barang tersebut rusak atau pecah, bahkan hilang dicuri. Sehingga perusahaan yang menggunakan sistem ini tetap harus melakukan perhitungan fisik. Nah, jika terdapat perbedaan antara pencatatan kartu persediaan dengan perhitungan fisik, yang menjadi acuan
untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah hasil perhitungan fisik. Kemudian, perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik. Kemudian, sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui sebuah perusahaan. Melakukan perhitungan fisik persediaan pada akhir periode. Perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Hasil perhitungan ini berupa jumlah barang dagangan yang masih tersisa dalam satuan unit. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagangan akhir dengan mengalihkan unit yang masih tersisa dengan harga perolehan per unit. Apa aja sih masalah dalam penentuan kuantitas persediaan? Yang pertama, permasalahan dalam pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagang yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman. Sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Hal ini menimbulkan permasalahan. Apakah barang dalam pengiriman itu termasuk ke dalam persediaan perusahaan atau tidak? Pengakuan kepemilikan atas barang dagang dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera dalam faktur. Ada dua syarat kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Syarat yang pertama, FOB shipping point. FOB shipping point adalah syarat di mana kepemilikan barang dagang dari penjual kepada pembeli sudah beralih dari gudang penjual. Jadi biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Kemudian syarat FOB destination point. FOB destination point adalah syarat kesepakatan di mana kepemilikan dari penjual kepada pembeli baru beralih ketika barang dagang tersebut sudah sampai ke gudang pembeli. Jadi, yang membiayai beban angkutnya adalah penjual. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau sering disebut dengan barang titipan merupakan barang dagangan milik perusahaan lain yang dititipkan ke perusahaan kita untuk dijualkan. Perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang tersebut dan bagi perusahaan yang menjualkan barang konsinyasi ini. Maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang titipan ini tidak laku terjual, maka yang menanggung resikonya adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkannya. Karena barang konsinyasi ini masih berada di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut, bukan barang milik perusahaan yang menjualkan. Jadi, perusahaan yang menjualkan tidak boleh mengakui barang titipan ini sebagai barang persediaan milik perusahaan miliknya. Ada beberapa metode dalam penilaian persediaan, yaitu
Metode harga perolehan. Perolehan penilaian persediaan menggunakan harga perolehan. Artinya, nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit barang yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagang adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagang hingga barang tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga yang berbeda. Maka ada beberapa cara untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu identifikasi khusus. Identifikasi khusus biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misalnya mobil atau motor. Setiap unit memiliki nomor rangka mesin yang berbeda. Jadi, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode, dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Kemudian, asumsi arus harga perolehan. Asumsi yang pertama adalah asumsi FIFO, first in first out. FIFO adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Sedangkan untuk harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Kemudian, jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Kemudian, asumsi LIFO atau last in first out. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Namun, asumsi LIFO tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Maka nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan. Kemudian, average method atau metode rata-rata. Dalam asumsi ini, harga perolehan di mana asumsi rata-rata adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Kemudian sistem perpetualnya, harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan perolehan rata-rata per unit,
Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit dapat dihitung dengan rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Rumus rata-rata sederhana adalah harga perolehan rata-rata per unit sama dengan sigma harga perolehan satu periode per N perubahan harga perolehan. Kemudian untuk rata-rata tertimbang, harga rata-rata per unit sama dengan cost of good available sale per total for available for sale. Sekian, itulah materi yang bisa kita pelajari dalam video ini. Untuk materi selanjutnya, ditunggu ya dalam video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.